Pramuka adalah kegiatannya menyiapkan pemimpin masa depan. Panji itu adalah lambang diserahkannya tugas oleh Bung Karno. Gerakan Pramuka dikasih Panji oleh Bung Karno. Kepresnya 448 tahun 61. Isinya apa? Sebagai lambang perjuangan untuk menjayakan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Jadi tugasnya berat gerakan Pramuka sebetulnya. Beliau mengatakan ini, anak-anakku, di hadapan saya tidak melihat anak-anak kecil yang cuma bisa bermain. Tapi saya melihat masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat berjumpa kembali dengan Bas Kraja Podcast bersama saya Kak Imam Ahmadi dalam edisi spesial kepramukaan di Indonesia yang akan menampilkan sosok yang spesial pula yang sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia dalam memajukan gerakan pramuka. Penasaran? Siapakah sosok beliau? Ini dia, Kak siapa? Kak Raden Muhammad Iqbal. Selamat sore, Kak. Sore. Aduh, gimana, sehat kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kakak-kakak sekalian, mari kita mengenal lebih dekat dengan Kak Raden Muhammad Iqbal. Silakan untuk memperkenalkan dan dirinya sendiri. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Imam. Saya coba memperkenalkan diri saya. Nama saya Raden Muhammad Iqbal. Sehari-hari saya di Pusdiklatnas, Kak. Di Pusdiklatnas sebagai kabak kurikulum Pusdiklatnas. Selain itu, saya juga dipercaya oleh kakak-kakak se-Jakarta Timur untuk menjadi wakil ketua kuartir cabang Jakarta Timur di bidang pembinaan anggota muda untuk periode saat ini. Nah, saya di Pramuka sudah sejak kecil, Kak Imam. Dari kecil saya aktif di Pramuka, dari mulai siaga masih ikut-ikutan lah waktu itu ya. Sudah ikut-ikutan, kemudian mulai aktif di Penggalang. Nah, di Penggalang inilah mulai saya serius berkegiatan Pramuka. Membentuk regu dengan teman-teman, regu macan. Kita menyebutnya regu tiger lah ya. Regu tiger itu. Boleh Kak disebutkan di Penggalang mana pangkalannya ini, Kak? Saya dulu pangkalannya di SMP Negeri 49 Jakarta Timur, ya, Kramat Jati. Di situ kita mulai aktif kan. Bagaimana kita membangun satu regu mandiri gitu kan. Mengumpulkan uang sendiri, regu itu mencoba membeli tenda. Itu kan hal-hal yang mahal tenda itu kan gitu. Akhirnya bagaimana kita iuran, cari rumah, di rumah zaman dulu masih banyak botol-botol bekas, kertas-kertas koran gitu kan, kita kumpulkan, kita jual, untuk uangnya kita berikan perlengkapan perkemahan dari mulai tenda, alat masak dan sebagainya, sehingga menjadi lengkap lah kita Gusepan regu itu punya perlengkapan yang lengkap sekali, sehingga berkali-kali regu kami tampil sebagai berprestasi tinggi dari lomba-lomba tingkat yang diadakan di Gusepan maupun di kuartir. Itu di Penggalang. Dari Penggalang kemudian masuk di dunia penegak. Nah, mulai penegak itulah rupanya pembina saya melihat saya punya kemampuan di bidang organisatoris, sehingga mulailah saya diarahkan aktif di Dewan Kerja gitu kan. Kami dengan beberapa teman waktu itu aktif Dewan Kerja. Saya pernah menjadi ketua Dewan Kerja Ranting Kramat Jati. Tahunnya itu 1985 ya. Setelah dari DKR, rupanya teman-teman se-Jakarta Timur, teman-teman penegak Pandega pada saat itu di Muspanitra Cabang mengamanatkan kepada saya untuk menjadi ketua Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur. Aktif terus saya sampai tahun 88 itu. Nah, 1988 pas ada Muspanitra daerah dengan Muspanitra nasional. Nah, pada saat Muspanitra nasional saya terpilih menjadi formatur dan menjadi anggota Dewan Kerja Daerah DKI Jakarta. Di Muspanitra nasional dipercaya oleh teman-teman penegak Pandega se-Indonesia untuk memimpin penegak Pandega menjadi ketua Dewan Kerja Nasional 1988-1993. Itu perjalanan saya di peserta didik. Kemudian saya tetap aktif di dunia kepramukaan ini, masuk di membina kembali di beberapa di gugus depan, di SDN Cililitan 01, lama saya di sana.
kemudian aktif masuk di dunia kepelatihan, sampai terus menjadi pelatih, bahkan ikut juga kursus-kursus yang diadakan di WOSM di Asia Pasifik juga. Asia kan? Pasifik, Ya. luar negeri berarti ya. Ya, ada kursus-kursusnya yang diikuti di sana. Nah, dari situlah saya merasa banyak hal yang saya dapatkan dari gerakan pramuka gitu. Akhirnya saya terus terjun sampai dengan saat inilah masih aktif. Perjalanan yang benar-benar dari nol, dari bermain-main yaitu siaga sampai dengan itu semua itu diikuti ya Kak ya, diikuti dari Dewan Kerja Ranting, cabang, daerah sampai nasional. Jadi tidak, Kak Iqbal ini bukannya melompat, tetapi benar-benar mengikuti struktur organisasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Itu panjang sekali itu Kak ya. Kalau dari SD ya kan 6 tahun terus sampai SMA berarti 12 tahun gitu kan. Seperti itu. Perjalanan dari Kak Iqbal tadi sungguh-sungguh luar biasa. Ini Kak, kalau perjalanan sudah kita perjalanan dari Kak Iqbal pribadi ya sudah kita dengarkan. Ini kalau cerita tentang sejarah gerakan pramuka di dunia dan juga di Indonesia Kak, mungkin dari kakak-kakak ingin lebih mengetahui lagi atau yang belum tahu jadi lebih tahu lagi Kak, silakan. Ya baik, emangnya agak panjang nih ya, saya bicara agak panjang mungkin. Kita mulai dari Bidan Pawal ya, 1908 Bidan Pawal mulai mengajak 16 anak muda. Kenapa Bidan Pawal mencoba memasukkan kepramukaan atau kepanduan di mereka atau scouting di Bidan Pawal? Karena keresahan beliau sebagai purnawirawan tentara melihat kondisi anak muda di Inggris pada saat itu. Akibat revolusi industri, anak-anak muda Inggris itu banyak yang apatis, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya, malas. Nah ini yang dianggap Bidan Pawal, ini karakternya kok jadi berubah gitu kan. Nah ini harus diperbaiki gitu karakternya kayak gini. Nah mulailah diajak 16 orang ke satu pulau yang namanya Pulau Bronsey atau Bronsey Island. Di sana diajarkan adik-adiknya bagaimana berpramuka. Mereka dimulai halang rintang, bermain kano dan sebagainya. Itu oleh Bidan Pawal diajak. Malamnya Bidan Pawal mengumpulkan mereka untuk membangun karakternya dengan cerita-cerita unggunnya. Nah cerita unggun. Setelah itu dia menulis buku yang kita kenal dengan Scouting for Boys bukunya. Nah disitulah setelah pulang dari sana dari Bronsey Island ternyata berubah karakter yang tadinya apatis ya. Dia akhirnya menjadi punya semangat hidup, mau lagi berinteraksi, mau peduli dengan lingkungannya gitu. Nah sejak itulah mulai dikembangkan oleh Bidan Pawal tentang scouting itu. Nah di Indonesia scouting ini dibawa oleh penjajah Belanda sebetulnya. Hindia Belanda tahun 1912. Yang mereka Belanda itu menamakan Pathfinder. Nah, para Pathfinder itu masuk ke Indonesia, tapi tidak boleh diikuti oleh orang Indonesia. Pathfinder itu. Nah, Pathfinder itu hanya oleh orang-orang Belanda atau orang Eropa atau orang keturunan lain, Arab, Cina, atau orang-orang bangsawan, anak-anak bangsawan di Indonesia. Ningrat ya, iya, kaum Ningrat yang boleh ikut. Ya. Nah inilah yang diintip oleh Kiai Haji Agus Salim. Nah beliau kan salah satu penggeraknya Serikat Islam ya. Serikat Islam. Nah beliau melihat, wah ini kok hal yang baik gitu ya, bagus untuk mendidik karakter anak-anak muda. Makanya dibuatlah Pandu Siap waktu itu. Siap, nah, belum Pandu namanya, masih Serikat Islam Afdeling Pathvindere namanya. Oh masih pakai bahasa Belanda ya. Diikuti oleh yang lain semua organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia, baik itu Muhammadiyah, NU, buat juga semua Pathfinder ini. Berkembang banyak, penjajah Belanda merasa terganggu nih dengan ini kan. Wah jangan-jangan nanti kok makin kuat dan mulai timbul rasa kebangsaan mereka tuh, kebangsaan rasa ke-Indonesiaan ini mulai muncul akibat latihan-latihan tadi. Akhirnya dilaranglah oleh Belanda kita untuk menggunakan istilah Pathfinder. Mereka membubarkan tidak berani, tapi tidak boleh pakai Pathfinder. Indonesia tidak boleh ada Pathfinder orang pribumi. Nah, Kiai Agus Salim tidak kehabisan akal, kemudian dirubahlah menjadi kepanduan. Nah, Pandu, mulailah muncul istilah-istilah organisasi kepanduan. Nah, Siap tetap namanya Siap, Serikat Islam Afdeling Pandu, ini namanya. Nah, begitu ada Pandu, ada Pandu Hisluwaton, ada Pandu Ansor, semua pakai Pandu.
banyak kepanduan, ada kepanduan bangsa Indonesia dan sebagainya. Itu mulai muncul, sehingga mereka lah akhirnya menjadi pelopor-pelopor pada saat 1928 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda ini para tokoh-tokoh pandu yang mulai melopori ini, memunculkan rasa kebangsaan tadi. Lahirlah Sumpah Pemuda 1928. Nah, seiring dalam perjalanan itu terus kepanduan ini terus berkembang. Tapi tetap dikelola, diandalkan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia pada saat itu. Hanya pada saat zaman penjajahan Jepang masuk, dilarang itu kepanduan. Kepanduan tidak boleh ada di Indonesia, akhirnya stop. mereka yang aktif di kepanduan masuklah di latihan ketentaraan yang namanya peta. Peta itu ya. Masuklah mereka ke peta. Nah, tokoh-tokoh kepanduan mulai mengikuti latihan-latihan ketentaraan di peta itu, latihan kemiliteran. Begitu Indonesia merdeka, tapi akhirnya para peta inilah dulu kan yang akhirnya menjadi penggerak lagi. Karena mereka dari kepanduan, mereka lah penggerak kemerdekaan Indonesia kan gitu. Jadi memang nilai-nilai kebangsaan tertanam dari kepanduan gitu. Nah, terus tahun 45 mulai lagi muncul kepanduan banyak. Pada tahun 50-an mulai coba Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencoba ingin memfusikan, meleburkan kepanduan ini menjadi satu organisasi saja. Maka beliau membangun Kepanduan Bangsa Indonesia, gitu kan, ada Pandu Rakyat, bentuknya federasi. Federasi. Ya, Papindo dulu ada federasi. Tapi itu tidak bertahan lama, akhirnya kembali lagi muncul lagi. Bahkan dengan adanya partai politik yang banyak menjelang tahun 55, Iya. setiap partai politik merasa bahwa dengan pendidikan kepanduan inilah wadah yang paling tepat untuk mendidikan kadernya, karena di sini kita kan benar-benar menanamkan nilai kebangsaan. Jadi benar-benar melatihan keterampilan mereka, sehingga dianggap ini akan menjadi kader yang tangguh. Makanya muncullah organisasi-organisasi partai politik membangun kepanduan-kepanduan. Karena mulai tahun menjelang 55 kan, mulai kita mau pemilu pertama Indonesia. Iya. Nah setelah itu masing-masing terus bergerak. Nah tahun 60 MPRS waktu itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta, bukan sementara, semesta. Semesta ya, semesta. Karena perencanaannya gitu kan namanya kan, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, nggak salah. Nah, Iya. Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kalau zaman Pak Harto adanya kan RAPBN ya, Repelita. Repelita. Repelita, Nah, ya. di mereka ada di sini ada Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kalau sekarang RPJMP ya, gitu kan. Nah itu di situ di TAP MPRS nomor 2 dikatakan bahwa kepanduan ini harus direvitalisasi lah kalau bahasa sekarang ya. Dikuatkan lagi, kemudian kedua, kepanduan harus berasaskan Pancasila dimasukkan. Ketiga, menyetujui keinginan pemerintah, nah ini Bung Karno, untuk membentuk pramuka. Itu di TAP MPRS 60. Berarti masih dengan nama kepanduan itu pemerintah belum ikut campur itu ya? Belum. Nah, pada saat itulah mulai di MPRS itu mengatakan bahwa ditugaskan kepada pemerintah untuk membentuk pramuka. Nah, atas dasar TAP MPR itu tanggal 9 Maret tahun 61 yang kita kenal dengan istilah Hari Tunas. Bung Karno mengumpulkan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. 60 organisasi hadir di situ kan. Bung Karno mengatakan bahwa sudah saatnya kita meleburannya. Saya sebagai sebagai presiden, sebagai mandataris MPRS menyatakan bahwa kepanduan di Indonesia harus kita lebur jadi satu, menjadi pramuka. Dan saya menugaskan kepada 4 orang untuk menjadi panitia untuk membentuk pramuka. Dan saya harapkan sebelum 17 Agustus tahun 61 sudah berbaris pramuka-pramuka di seluruh jalan Indonesia gitu. Itu kan bahasa beliau kan retorikanya luar biasa. Iya. Kenapa ini menjadi concernnya pemerintah? Nah ini kadang-kadang menjadi kesalahan kita kan. Kita menganggap bahwa kepramukaan itu, pendidikan kepramukaan atau gerakan pramuka adalah organisasi ya sekedar main-main gitu. Tidak, ini organisasi ini keinginan pemerintah. Pemerintah yang menginginkan ada TAP MPRS-nya loh kita ini bentuk. Sampai jadi gerakan pramuka itu TAP MPRS dasarnya. Nomor 2 jelas dikatakan menyetujui keinginan pemerintah untuk membentuk pramuka. Setelah ditugaskan itu tim ini mulai membentuk ya kan.
mulailah menyusun, lahirlah Kepres 238 tahun 61 yang menyatakan isinya mengatakan pembaharuan pendidikan kepanduan di Indonesia ditugaskan kepada Gerakan Pramuka. Nah, mulai lahirlah Gerakan Pramuka di situ. Nah, tidak lama dari TAP MPRS itu keluar, Bung Karno mengeluarkan surat edaran kepada seluruh organisasi kepanduan Indonesia untuk bergabung dengan Gerakan Pramuka atau membubarkan diri. Bergabung atau membubarkan Ya, diri. jadi jelas itu, Kak. Ya. Jelas bahwa Gerakan Pramuka ini dibentuk bukan keinginan penuh dari kepanduan yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya yang kuat adalah tekanan dari pemerintah, keinginan pemerintah menggabungkan ini. Nah, kalau sekarang pemerintah kita tidak mendukung, ya ini harus kita Pertanyaan jadi juga. tanya-tanya kita, Iya. apakah pemerintahnya, apa kitanya yang kurang menekankan gitu kan gitu. Sebetulnya ini keinginan pemerintah. Gerakan Pramuka ini, kalau ditanyakan organisasi massa, mereka maunya bikin kepanduan lagi kayak dulu kan. Terbukti sekarang setelah reformasi muncul lagi HW kan. Gitu. Ya. HW itu munculnya HW ditulis itu, Kak, di surat mengundurkan diri, membentuk HW lagi ditulis di situ, mencabut dukungan bergabung dengan Gerakan Pramuka, surat-surat mereka ada tuh, dan kembali membentuk HW itu. Oh, mengirim surat ke Kuarnas. Ada ke negara. Oh, ke Ke negara. presiden, karena itu kan surat presiden. Oh iya iya, surat ke presiden. Iya, Iya. surat presiden kepada seluruh organisasi kepanduan. Ya. Semua memberikan jawaban bergabung dengan Gerakan Pramuka pada saat itu karena takut ya, mungkin tekanan presiden pada saat itu begitu kuat, Bung Karno bergabunglah, makanya 14 Agustus itu bergabung 20 Mei kan, 20 Mei Kepresnya. Makanya 14 Agustus itulah kita dikumpulkan oleh Bung Karno tahun 61 untuk upacara besar yang kita semakan dengan nama Hari Pramuka. Hari Pramuka. Disitulah diberikan Panji Gerakan Pramuka pertama kali. Nah, Panji ini satu-satunya organisasi di luar TNI Polri yang punya Panji yang pakai Kepres. Nah, yang lain banyak organisasi lain kan. Iya, Organisasi pemuda, organisasi masyarakat pakai Panji-Panji itu bawa-bawa seru-seruan aja kan. Iya. Tapi nggak ada Kepresnya. Nggak ada Kepresnya. Nah, kita ada Kepresnya. Kepresnya 448 tahun 61, tanggal 14 Agustus. Panji itu adalah lambang diserahkannya tugas oleh Bung Karno. Sejajar dengan Panji TNI. Panji TNI itu Bung Karno menyerahkan pada 5 Oktober tahun 52. Itu TNI AU, AAL, AD. Makanya 5 Oktober diperingati sebagai hari TNI. Padahal TNI AU, TNI AL, TNI AD lahirnya masing-masing kan. Masing-masing ya. Tapi 5 Oktober mereka sebagai hari TNI. Begitu juga disitulah diberikan Panji oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan kepada TNI diberikan Panji ini sebagai lambang perjuangan untuk mempertahankan, menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tugasnya TNI. Kemudian jauh sebelumnya tahun 46 itu 1 Juli diberikan Panji kepada Polri. Oh, 1 Juli. Nah, 1 Juli, makanya 1 Juli peringati Hari Bayangkara. Tugasnya apa? Nah, lambang perjuangan yang ditugaskan oleh Presiden adalah lambang perjuangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Jelas bunyi. 14 Agustus tahun 61, Gerakan Pramuka dikasih Panji oleh Bung Karno. Kepresnya 448 tahun 61. Isinya apa? Sebagai lambang perjuangan untuk menjayakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Jadi tugasnya berat Gerakan Pramuka sebetulnya. Karena tugasnya menjayakan Indonesia nih. Menjayakan Indonesia. Makanya lagu himne kita kan, lagu Mars kita arahnya kepada situ. Nah, tugas Gerakan Pramuka di situ. Nah, tugas sebagai yang ditugaskan untuk menjayakan bangsa dan negara Indonesia di masa yang datang ya harusnya ini dapat dukungan dari seluruh stakeholder lah mestinya gitu dengan kuat. Nah, ini yang kita rasakan saat ini kan sudah mulai menurun. Apakah Gerakan Pramukanya juga menurun sehingga dengan stakeholder juga agak menjauh? Nah, ini harus menjadi evaluasi kita ke depan. Tanpa 14 Agustus itu Bung Karno pidato di depan adik-adik anak siaga penggalang pada saat itu orang-orang tua kita mungkin ya. Beliau mengatakan ini yang paling menarik saya baca. Kira-kira beginilah kalimatnya ya. Anak-anakku, di hadapan saya tidak melihat anak-anak kecil yang cuma bisa bermain. Tapi saya melihat masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Itu beliau bilang. Ada di anak-anakku. Itu dia ngomongnya. Nah, ini yang harus menjadi kita para pelatih, pembina. Yuk, ini bukan hal yang main-main loh. Memjayakan Indonesia itu tugas kita.